Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Hari ini kita nggak usah basa-basi busuk deh. Duduk tegak, melek yang benar, kita bakal bedah tuntas satu mahakarya pelindung kepala. Ingat ya, ini dibikin bukan buat gaya-gayaan, bukan buat pamer ego kalian di lampu merah, tapi murni 100% buat nyelamatin nyawa. Kita lagi ngomongin dedikasi gila, obsesi tingkat dewa, dan teknologi mutlak dari Arai Helmet. Coba deh sekarang kalian ingat-ingat helm yang lagi nangkring di motor kalian. Bentuknya kayak apa? Kayak tabung gas melon? Atau bentuknya aneh, banyak sudut lancip, runcing sana-sini, biar katanya kelihatan aerodinamis mirip alien? Ya ampun, tolong dong. Kalian beli helm itu buat ngelindungin otak atau mau ikut karnaval? Banyak banget dari kita yang kemakan gengsi, milih bentuk aneh cuma demi konten. Padahal mah pas dipakai, aerodinamikanya nol besar. Otak kalian itu berharga loh, jangan dikasih helm sekelas kaleng kerupuk cuma biar dibilang keren. Makanya hari ini kita buang jauh-jauh tuh pembahasan helm murah atau helm fashion kaleng-kaleng yang umurnya baru seumur jagung. Kita cuma bakal fokus murni ke sang legenda, standar absolut dari segala helm di muka bumi ini, Arai. Merek lain, udah lewat. Mereka cuma sibuk jualan kosmetik. Sementara Arai ini adalah bisnis keluarga yang udah hampir 100 tahun konsisten mikirin gimana caranya supaya tengkorak kalian gak ambiar pas cium aspal. Ini bukan pabrik sembarangan, ini warisan sejarah. Biar kalian sadar seberapa jauh mereka udah main di industri ini, kita mundur dikit deh. Tahun 1926, pas kakek buyut kalian mungkin belum pernah lihat jalan aspal, Hirotake Arai udah mulai bikin topi. Terus maju ke tahun 52, mereka rilis helm motor berbahan seluloid pertama. Masuk era 70-an, standar keselamatan gila ini udah diekspor sampai ke Amerika. Dan puncaknya di 76, mereka punya satu visi, jadi nomor satu. Merek modern yang baru netas kemarin sore dan cuma bisa pamer spoiler plastik gede-gede? Beneran deh, nggak ada apa-apanya dibanding jam terbang Arai. Mereka paham betul apa itu perlindungan. Nah, titik baliknya tuh di sini. Ini bukan sekedar omongan manis motivator murah ya. Saya menolak untuk menjadi biasa saja. Itu tamparan keras dari Mitch Arai di tahun 76. 40 tahun lalu, dia sadar helm buatannya itu cuma punya kualitas rata-rata. Sama persis kayak helm lain di pasaran. Dan buat dia, rata-rata itu sama aja kayak pecundang. Dia muak banget. Dia nggak mau bikin helm yang pas-pasan. Dari situlah obsesi gilanya meledak. Dia putar haluan perusahaannya secara radikal buat jadi yang terbaik mutlak di dunia tanpa kompromi. Kalian mungkin mikir kenapa sih Mitch Arai bisa seobsesif itu? Jawabannya simpel tapi ngeri. Dia itu pembalap. Dia bukan bos berdasi yang duduk manis ngopi di ruangan ber-AC sambil ngitungin untung rugi. Dia tahu persis gimana rasanya kelimpar dari motor di kecepatan ratusan kilometer per jam. Dia tahu kengerian pas kepala udah siap ngehantam aspal keras atau tertusuk puing tajam. Makanya dia ngerti banget cangkang helm itu urusan hidup dan mati. Dia butuh cangkang yang tahan tusukan benda tajam yang siap membelah kepala. Pengalaman murni berdarah-darah inilah yang jadi fondasi utama Arai. Dan dari sanalah lahir sebuah konsep yang bikin merek lain sampai hari ini cuma bisa gigit jari. Konsep glancing off atau melirik dan memantul. Ini dia filosofi abadi Arai. Dengerin baik-baik ya, helm Arai itu sengaja dibikin bulat. Kenapa bulat? Supaya waktu kalian jatuh dan nyeret di aspal, helm itu bakal meluncur dan memantulkan energi benturan, bukan malah menahannya. Bayangin kalau kalian pakai helm runcing terus jatuh, ujung runcingnya nyangkut di aspal. Krak, leher kalian bisa patah seketika. Arai bikin bulat murni demi nyelamatin tulang leher dan tengkorak rapuh kalian dari hantaman telak. Terus kalian pikir bikin bentuk bulat yang super kuat itu gampang? Jangan halu deh. Insinyur Arai waktu itu udah kayak ilmuwan gila. Mereka begadang berbulan-bulan, lembur tiap malam sampai mata panda, nyari cara gimana bikin ketebalan cangkang helm ini bisa sempurna dan konsisten. Tapi akhirnya mereka dihadapkan sama realitas brutal. Ternyata, mencapai konsistensi 100% dari setiap cetakan itu mustahil secara fisika. Tapi apa mereka nyerah? Ya enggak lah. Mereka malah bikin sistem pengawasan paling kejam yang pernah ada. Inilah yang misahin kasta dewa sama kasta rendahan. Double Quality Control alias QC ganda. Setiap cangkang Arai itu diperiksa manual pakai tangan manusia di 2 titik pengecekan yang berbeda. Kalau ada ketebalan yang melenceng sedikit aja, langsung dihancurkan, dibuang. Coba deh kalian bandingin sama pabrik helm murahan yang ngecek kualitasnya mungkin cuma pakai mata ngantuk sambil ngiatin ban berjalan. Arai nggak pernah mentolerir cacat karena mereka tahu satu cacat itu artinya satu nyawa bisa melayang. Oke, cangkang luar super keras udah kelar. Tapi tunggu dulu, itu baru setengah jalan. Cangkang keras aja nggak akan cukup kalau di dalamnya otak kalian masih mantul-mantul kayak puding pas terjadi tabrakan. Ingat, energi benturan itu tembus ke dalam. Jadi Arai mulai beringas mikirin cara buat ngejinakin energi kinetik mematikan ini dalam sepersekian detik di ruang yang super sempit di dalam helm kalian.
Dan pilihan mutlak mereka jatuh pada sang raja penahan benturan EPS atau Expanded Polystyrene. Mungkin kalian langsung mikir, hah? Gabus styrofoam? Jangan ngeremehin dulu. EPS ini material terbaik yang udah teruji melibas berbagai suhu ekstrim. Dia bisa nyerap energi benturan yang brutal dalam ruang sekecil mungkin. Dia hancur secara terukur buat nyelamatin otak kalian sambil tetap ngejaga bobot helm seringan mungkin. Ini bukan sembarang gabus putih kemasan TV ya. Ini perisai pelindung sel otak kalian yang harganya nggak ternilai. Woi, yang di sana masih fokus merhatiin nggak nih? Jangan ngelamun dong, apalagi kepikiran mau ngeklik yang lain. Tetap tonton penjelasan ini sampai beres. Awas aja kalau berani di-skip. Otak kalian butuh banget informasi ini biar nggak salah beli helm terus nyesel seumur hidup. Jadi pantengin terus layarnya. Lanjut, kita bandingin langsung aja nih. Helm murahan itu liner EPS-nya kayak kasur busa murah. Kepadatannya sama rata di semua sisi. Kalau kebentur keras, ya jeblos semua tembus ke kepala. Tapi Arai, mereka yang mempelopori multi-density EPS liner. Maksudnya, dalam satu helm, kepadatan busanya itu beda-beda di setiap titik kepala. Bagian atas, samping, belakang, semuanya disesuaikan sama seberapa keras potensi benturan di area itu. Manajemen energinya gila banget. Perlindungannya maksimal, tapi dimensinya tetap dibikin setipis mungkin. Dan asal kalian tahu aja, Arai nggak cuma ngetes ginian pakai simulasi komputer terus tepuk tangan. Mereka ngasih helm ini langsung ke para pembalap sinting yang nyari duit dengan cara ngebut mempertaruhkan nyawa di sirkuit. Hasilnya, boom! Pembalap-pembalap ini ngerasain sendiri peningkatan keselamatan yang benar-benar drastis. Logikanya gini, kalau helm ini bisa nyelamatin nyawa orang yang jatuh di kecepatan 250 km per jam, helm ini jelas lebih dari cukup buat kalian yang cuma riding santai beli seblak. Nggak heran pasar Jepang langsung sujud dan didominasi total sama Arai. Begitu sukses menguasai Jepang, Arai dengan agresif langsung ngejajah pasar Amerika. Mereka bawa konsep keselamatan radikal ini dan berhasil ngeyakinin rider-rider kelas berat di sana yang awalnya super skeptis. Nggak butuh waktu lama beritanya nyebar kayak api unggun disiram bensin. Arai langsung merangsek masuk ke kancah paling suci di dunia balap, MotoGP Global. Pembalap dari seluruh dunia pada rebutan mau pakai Arai, dan mereka menang. Mereka nggak dibayar mahal buat pakai helm ini. Mereka pakai karena mereka sadar mereka nggak mau mati konyol di lintasan. Dan kalau kita ngomongin soal dominasi, kita nggak boleh ngelewatin legenda satu ini, Freddie Spencer. Sang juara Grand Prix ini adalah duta besar awal yang paling krusial buat Arai. Freddie lah orang yang ngebuktiin ke seluruh dunia kalau desain bulat Arai itu bekerja dengan sangat luar biasa sempurna. Gara-gara dia, reputasi Arai langsung meroket nembus stratosfer, dan mutlak diakui sebagai helm paling aman di planet ini. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia dapur mereka yang paling sakral, R75 Shape. Ini bukan cuma sekedar nama marketing biar kedengaran keren ya. Ini adalah kelengkungan super mulus yang terus-menerus dengan radius tepat 75 derajat. Coba buka mata kalian. Inilah alasan mutlak kenapa Arai bentuknya selalu bulat dan sering banget diejek jadul sama orang yang nggak ngerti apa-apa. Di saat merek lain sibuk bikin helm runcing bersudut yang kalau jatuh bakal nyangkut dan bikin leher melintir, Arai tetap keras kepala megang teguh radius dewa R75 ini. Secara fisika, R75 ini kerjanya brutal tapi sangat menyelamatkan. Pas kalian crash, helm Arai bakal meluncur mulus di atas permukaan aspal yang kasar. Desain ini emang sengaja dibikin buat ngindarin helm kalian nyangkut di rintangan apapun. Efeknya apa? Ini meminimalkan energi hantaman langsung yang masuk ke helm, dan yang paling penting banget, ini nurunin gaya rotasi mematikan secara drastis. Percuma cangkang luar nggak pecah kalau otak di dalam berputar dan putus uratnya gara-gara helm kalian nyangkut. Udah jangan jadi orang konyol dengan nekat pakai helm tajam. Buat Arai, keselamatan itu nomor satu dan nggak bisa diganggu-gugat. Urusan kelihatan keren, itu cuma bonus, itu nomor 2. Mereka ini luar biasa keras kepala. Mereka nolak mentah-mentah ngubah desain cangkang bundar ini cuma demi ngikutin tren fashion anak motor zaman sekarang. Tapi lucunya, biarpun mereka ngeyel pakai desain klasik, aura dan wibawa helm Arai itu tetap aja kelihatan paling beringas dan keren di jalanan. Kenapa coba? Karena form follows function. Desain yang lahir murni dari fungsionalitas ekstrim itu selalu punya harisma yang nggak bisa ditiru. Masih nggak percaya? Cek aja langsung realitas di lapangan. Bentuk yang kalian ejek jadul ini nyatanya dipercaya nyawanya oleh para legenda MotoGP. Juara-juara WSBK sujud sama helm ini. Bahkan, pembalap profesional go-kart roda 4 yang rasain G-force mengerikan pun mempercayakan kepalanya pada desain R75 ini. Ini tuh bukti nyata dari lintasan balap, bukan sekedar janji manis di brosur iklan. Orang-orang tercepat di bumi sadar betul, bentuk bulat adalah bentuk paling sempurna buat bertahan hidup.
Walaupun mereka megang teguh tradisi jadul yang usianya hampir seabad, jangan salah kaprah, teknologi yang mereka pakai itu udah sekelas alien. Mereka ngegabungin tangan-tangan terampil pengrajin tua Jepang dengan desain komputer edit design tingkat dewa, plus pengujian di terowongan angin yang super ekstrim. Terus hasilnya gimana? Lahirlah sebuah helm handmade klasik yang punya aerodinamika luar biasa, tapi tanpa harus ngerusak bentuk bundar sucinya. Gila kan? Dan satu lagi nih yang bikin saya makin emosi sama kejeniusan mereka. Mereka sampai mikirin kondisi terburuk kalian di jalan. Namanya Emergency Release System yang udah dipatenkan. Jadi saat kalian udah tepar nggak berdaya di aspal, tim medis bisa nyabut bantalan pipi helm ini dengan satu tarikan gampang. Tujuannya buat apa? Supaya helm bisa ditarik lepas dari kepala kalian tanpa harus merusak atau menghancurkan tulang belakang leher kalian yang mungkin lagi retak. Arai memikirkan nyawa kalian, bahkan setelah kecelakaan itu terjadi. Bener-bener sinting mikirnya sejauh itu. Ingat baik-baik ya, setiap helm Arai yang kalian lihat di toko itu bukan hasil cetakan massal kayak pabrik bikin tahu bulat. Mereka itu karya seni handmade, buatan tangan yang dikerjain dengan sangat teliti. Didesain buat ngasih kenyamanan dan perlindungan tingkat dewa buat semua level pengendara. Dari anak kuliahan yang cuma riding harian, sampai pembalap pro di sirkuit, kualitas yang didapat itu sama gilanya, nggak ada bedanya. Sekarang, saya tahu banget pasti banyak dari kalian yang suka nangis darah dan komplain di kolom komentar. Bang, Arai di Indonesia mahal banget, gila aja harganya. Dengerin sini. Coba kalian tepuk jidat kalian sendiri sekarang, terus jawab jujur dalam hati. Otak kalian itu harganya berapa sih? Emang nyawa kalian nilainya cuma 500.000? Kalau kalian mikir Arai itu kemahalan, berarti secara nggak sadar kalian sendiri yang lagi ngerendahin harga nyawa dan otak kalian. Harga mahal Arai itu murni bayaran untuk rekayasa keselamatan yang tiada tandingannya. Kalian beli perlindungan nyawa, bukan beli stiker logo. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Nah, sekarang waktunya kalian nanya pada diri sendiri dan ngaca sekali lagi. Apakah kepala kalian, otak kalian, dan masa depan kalian sepadan dengan harga sebuah pelindung sejati? Coba kasih jawaban kalian di bawah dan pastikan berikan jempol ke atas pada video ini serta subscribe sekarang juga, sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dan tolong jaga kepala kalian.